Derby Catalunya kembali hadir. Barcelona akan menghadapi Espanyol di RCDE Stadium dalam laga yang bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga gengsi, tekanan mental, dan rivalitas panjang. Menjelang pertandingan ini, situasi semakin panas. Lamine Yamal absen latihan, pengamanan stadion diperketat, dan ada narasi emosional Joan Garcia yang kembali ke markas lamanya. Di video Barca Corner edisi 3 Januari 2026 ini, kita akan membahas semua aspek Derby Catalunya secara lengkap, sekaligus update terbaru bursa transfer Barcelona dan kabar pemain Blaugrana di level timnas. Kita mulai dari laga paling panas pekan ini, Derby Catalunya antara Espanyol dan Barcelona. Pertandingan ini akan digelar di RCDE Stadium dini hari nanti jam 3 WIB, markas Espanyol, dan selalu menjadi salah satu laga dengan tensi tertinggi di La Liga. Derby Catalunya bukan sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga pertarungan gengsi regional, sejarah panjang rivalitas, dan tekanan mental yang besar bagi para pemain, terutama pemain muda Barcelona. Dari sisi jadwal dan siaran, laga ini akan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi La Liga dan layanan live streaming yang tersedia di masing-masing wilayah, menjadikannya salah satu pertandingan paling disorot di awal tahun 2026. Namun, jelang pertandingan, Barcelona mendapat kabar kurang ideal. Lamine Yamal dilaporkan absen dari sesi latihan terakhir, memunculkan tanda tanya besar soal kebugarannya. Tim medis Barcelona disebut mengambil pendekatan hati-hati, mengingat usia Yamal yang masih sangat muda, serta intensitas laga derby yang tinggi. Hansi Flick dikenal sebagai pelatih yang tidak ingin memaksakan pemain muda dalam kondisi tidak 100%. Oleh karena itu, keputusan akhir terkait keterlibatan Yamal kemungkinan baru akan ditentukan mendekati hari pertandingan. Jika absen, Barcelona harus mencari alternatif untuk menjaga kreativitas dan agresivitas di lini serang. Derby ini juga menyimpan narasi emosional, khususnya bagi Joan Garcia. Sang kiper Barcelona akan kembali ke RCDE Stadium, tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya. Menghadapi mantan klub di laga seintens derby tentu bukan situasi yang mudah, dan sorotan terhadap Joan Garcia diprediksi akan sangat besar sepanjang pertandingan. Di luar lapangan, pihak Espanyol telah mengumumkan kebijakan keamanan yang sangat ketat. Klub tuan rumah melarang atribut Barcelona di sejumlah sektor stadion dan meningkatkan pengamanan di sekitar RCDE Stadium. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi konflik dan menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. Semua faktor ini, kondisi tim, absennya pemain kunci, tekanan emosional dan atmosfer stadion, menjadikan Derby Catalunya kali ini sebagai ujian besar bagi Barcelona, baik secara taktik, mental, maupun kedewasaan skuad. Dalam konferensi pra-pertandingan, pelatih Espanyol, Manolo González, memberikan pernyataan yang tegas dan tak biasa. Ia menolak fokus pada isu di luar lapangan seperti kepulangan Joan Garcia ke stadion lamanya, dan justru menekankan sisi kompetitif pertandingan. González bahkan mengingatkan publik tentang kisah kontroversial kepulangan Luis Figo ke Camp Nou di masa lalu, sebuah momen yang masih melekat kuat dalam memori sejarah rivalitas Barca versus Real Madrid. Menurutnya, rivalitas itu sendiri tidak perlu pelajaran moral dari pihak lain, dan yang terpenting adalah tentang persaingan di lapangan. Ini adalah tanda bahwa Espanyol ingin memusatkan perhatian pada kompetisi sportivitas, bukan sekadar isu kontroversial semata. Meski begitu, González tetap realistis bahwa derby tidak akan menjadi pertandingan yang penuh bunga mawar. Rivalitas ini memiliki tensi yang melekat dalam kultur sepak bola kedua klub. Narasi soal Joan Garcia, pemain yang tumbuh besar di Espanyol lalu hijrah ke Barcelona, menjadi salah satu pendorong tensi ini. Kepulangan Garcia dilihat sebagai momen istimewa sekaligus sensitif, yang berpotensi memicu reaksi supporter tuan rumah. Pihak Espanyol bahkan telah menerapkan aturan larangan atribut Barcelona di area stadion, serta langkah pengamanan ekstra guna menjaga situasi tetap terkendali dan mengurangi potensi insiden.
Namun Manolo Gonzalez menegaskan bahwa ia tidak peduli terlalu jauh dengan suara eksternal soal penerimaan supporter, melainkan fokus pada segi olahraga, menganggap pertandingan adalah tentang siapa yang tampil lebih baik di lapangan, dan bukan tentang drama di luar pertandingan. Atmosfer di RCDE Stadium diperkirakan sangat panas. Supporter Espanyol ingin menunjukkan kebanggaan lokal, sementara Barcelona hendak mempertahankan dominasi mereka di Catalunya. Semua ini membuat derby kali ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi tentang identitas, kebanggaan regional, dan lawatan emosional kembali ke masa lalu yang membentuk rivalitas ini. Kita beralih ke bursa transfer Januari. Sejumlah laporan dari media Spanyol menyebut bahwa Barcelona telah menyusun strategi realistis dan sangat terukur untuk menghadapi jendela transfer musim dingin ini. Mengingat kondisi finansial klub yang masih berada dalam fase pemulihan, manajemen tidak melihat Januari sebagai momen belanja besar, melainkan sebagai kesempatan untuk menambal kebutuhan paling mendesak dalam skuad. Ada 2 jalur utama yang diproyeksikan Barcelona. Jalur pertama adalah mendatangkan pemain free agent atau pemain dengan kontrak yang akan segera berakhir. Strategi ini dinilai paling aman karena tidak membebani kas klub dengan biaya transfer. Selain itu, pemain dalam kategori ini biasanya lebih fleksibel dalam negosiasi gaji dan durasi kontrak. Jalur kedua adalah peminjaman dengan opsi pembelian, skema yang semakin sering digunakan Barcelona dalam 2 musim terakhir. Model ini memungkinkan Hansi Flick mengevaluasi pemain secara langsung di kompetisi resmi sebelum klub memutuskan investasi jangka panjang. Beberapa laporan juga menekankan bahwa Barcelona sangat memperhatikan rasio gaji dan dampak terhadap financial fair play La Liga. Artinya, setiap kedatangan hampir pasti harus diimbangi dengan penghematan di sektor lain, baik melalui pelepasan pemain cadangan maupun restrukturisasi kontrak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Barcelona kini lebih pragmatis, fokus pada keseimbangan skuad, bukan sekadar nama besar. Masih dari bursa transfer, Barcelona dilaporkan tengah mengevaluasi opsi bek kanan Borussia Dortmund, yaitu Julian Ryerson. Menurut laporan analis transfer Eropa, Ryerson menjadi salah satu kandidat yang masuk daftar pantauan Barcelona karena beberapa alasan. Usia yang masih produktif, pengalaman kompetisi domestik dan Eropa bersama Dortmund, kemampuan fisik yang kuat dan fleksibel dalam sistem permainan modern, kemampuan naik membantu serangan sambil mempertahankan stabilitas defensif. Barcelona sendiri sudah lama mencari bek kanan yang konsisten secara defensif, namun tetap berbahaya saat mendukung serangan karena posisi ini musim ini masih belum stabil sepenuhnya. Namun perlu dicatat bahwa hingga kini Barcelona belum membuka negosiasi resmi dan proses ini masih berada pada tahap evaluasi internal tim teknis dan scouting. Klub ingin memastikan bahwa setiap pemain yang akan didatangkan benar-benar cocok secara taktis dan juga realistis secara finansial, terutama mengingat tekanan terhadap neraca keuangan klub yang masih dalam fase pemulihan. Media Spanyol menyebut bahwa Barcelona tidak ingin terjebak dalam perang harga, dan jika valuasi dianggap terlalu tinggi, manajemen bisa menunda langkah ke musim panas sambil terus mengembangkan opsi internal. Kabar positif datang dari level internasional. Pelatih timnas Spanyol memberikan sinyal kuat bahwa bek kiri Barcelona, Alejandro Balde, masih berada dalam pertimbangan untuk masuk skuad Piala Dunia 2026. Menurut laporan media olahraga Spanyol, staf pelatih timnas sangat memperhatikan konsistensi performa pemain dalam kompetisi Liga dan Eropa, disiplin taktik di berbagai skenario, peran dalam fase menyerang dan bertahan secara seimbang, dan nama Alejandro Balde disebut-sebut memenuhi banyak kriteria tersebut. Persaingan di lini belakang timnas Spanyol diketahui sangat ketat dengan opsi-opsi lain seperti bek dari Real Madrid, Atletico, dan klub besar Eropa lainnya. Namun performa Balde bersama Barcelona tetap mendapat perhatian khusus dari pelatih timnas. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa pemain Barcelona masih memiliki peluang nyata untuk tampil di panggung terbesar dunia sepak bola, terutama jika ia dapat menjaga performa, kebugaran, dan konsistensi sepanjang paruh kedua musim ini. Bagi Balde sendiri, musim ini menjadi krusial untuk mempertahankan ritme permainan positif yang bisa membuka pintu menuju Piala Dunia 2026.
Itulah update terbaru FC Barcelona per 3 Januari 2026 dengan fokus utama pada derby Catalunya melawan Espanyol, mulai dari tensi pertandingan, kondisi tim, narasi emosional Joan Garcia, hingga sikap kubu Espanyol menjelang laga di RCDE Stadium. Derby ini bukan sekedar soal hasil, tetapi juga ujian mentalitas, kedewasaan skuad, dan cara Barcelona menghadapi tekanan dalam atmosfer rivalitas yang tinggi. Untuk terus mengikuti perkembangan Barcelona, pastikan kamu subscribe Barca Corner, aktifkan notifikasi, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Barcelona mampu melewati derby Catalunya ini dengan hasil positif?